kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus hari raya. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerja. Demikian, tapi saya menghimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambahlah. Baru mau ngasih THR aja, seluruh dunia harus tahu. Banyak yang kecewa sama aplikator, benar-benar di luar ekspektasi kita semua. Faktanya tidak sesuai dengan keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan. Kalau ujung-ujungnya cuma dapat 50.000, berarti sama aja pihak aplikator bertindak semaunya sendiri. Hancur. 7 tahun ngojol 50.000. 9 tahun ojol cuma 50.000. THR. Pak Prabowo menjanjikan untuk memberikan THR kepada para ojol dan itu pun sudah disampaikan jauh hari ya, dan ketika itu pun para ojol bahagia sekali dan senang sekali karena akan mendapatkan THR dan ini pertama kalinya. Tapi pada kenyataannya guys, ini muncul berita dan juga komentar daripada para ojol yang mengatakan bahwasanya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Bahkan ada yang mendapatkan hanya 50.000 saja. Nah ini bagaimana guys, walaupun gua melihat ya di sosial media video-videonya gitu, ada juga yang mendapatkan sampai 900.000, 450, 200 dan lain sebagainya. Nah ini peraturannya bagaimana kok bisa sampai seperti itu, sedangkan dalam pidato Pak Prabowo itu mengatakan bahwasanya akan mendapatkan 1 juta rupiah. Bahkan beliau juga himbauan gitu ya untuk memberikan lebih gitu. Nah sekarang menjadi pertanyaan juga nih, bagaimana dari perusahaan itu bisa memberikan THR gitu kalau tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah langsung. Kalau misalnya 1 juta per orang dikali sekian puluh ribu orang menjadi ojek online, udah berapa triliun tuh ya kan. Nah maka dari itu ini menjadi persoalan juga di masyarakat, tentunya para ojol ya, yang bagaimana tidak sesuai gitu apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dan juga yang didapatkan oleh ojolnya. Nah bagaimana ini tanggapan daripada netizen. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di akun X guys. Ini tweetan dari tempo.co. Prabowo sebut ojek online mendapat bonus 1 juta. SPAI yang didapat 50.000. Ya tentu ini sungguh sangat mengecewakan ya kalau memang ini yang terjadi gitu loh. Karena statement dan ucapan dari Pak Presiden ya itulah yang dipegang oleh rakyatnya. Jadi berharap penuh gitu loh kepada presidennya. Jangan sampai ini hanya omon-omon lagi ya kan. Pembohong, aduh. Ini Bu Susi Pujiastuti sampai komentar nih, nangis komentarnya. Di sini tertulisan juga Pak Prabowo pembohong gendut katanya. Aduh, jadi menurut Tempo yang salah Prabowo atau manajemen perusahaan. Nah ini juga gua kurang paham nih, yang salah siapanya nih. Mungkin apa dari Pak Prabowo sudah nyuruh begitu tapi manajemen perusahaannya tidak mampu dan akhirnya memberikan 50.000 saja atau bagaimana. Tapi harusnya kalau presiden sudah ngomong seperti itu ya berarti pemerintah juga harus membantu perusahaan tersebut untuk memberikan THR gitu loh. Nah ini ada komentar juga, tadi saya dengar obrolan abang-abang Grab dan Gojek Motor ada yang dapat 250, 450, 600, 850. Ya bener, di TikTok juga gua ngeliat gitu, ada yang dapat 900 tapi beda-beda ini. Jadi aneh gitu, kenapa kok seperti itu gitu loh. Saya udah jadi driver ojol hampir 8 tahun gak ada bonus THR katanya. Bener kata Uki, Prabowo lumpur akan tetap menjadi lumpur. Harusnya kriteria yang cukup dari berapa lama si driver tersebut menjadi mitra aplikator yang dibuktikan dari jam on beat-nya tanpa tetek bengek penyelesaian order dan lain sebagainya. Toh di perusahaan juga karyawan hanya dihitung dari masa kerja bukan kinerja katanya. Bonus 1 juta yang ada bangkrut tuh platform pengemudi online. Gojek jumlah pengemudi online-nya 3,1 juta, orang butuh 3,1 triliun, belum yang lainnya. Gimana ini guys menurut kalian guys? Pak Prabowo janjikan ojol dapat bonus 1 juta. Kenyataannya ada yang hanya terima 50.000. Kategori mitra juara utama pun cuma dapat 900.000. Janji manis di podium berbeda dengan realitas di jalanan. Rakyat butuh implementasi nyata, bukan sekedar pernyataan yang bikin headline. Nah karena ini udah viral kemana-mana. Bahkan ada juga netizen yang ngomong kayak gini nih. Baru mau ngasih THR aja, seluruh dunia harus tahu. Itu sama aja, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie.
kocak. Ya nggak apa-apa bang, dikasih tahu ke rakyat semuanya biar paham. Tapi yang jadi masalah harus sesuai dengan ucapan dong. 1 juta ya, yang dikasih juga 1 juta gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lihat statement Pak Prabowo dan juga komentar debat netizen. Ini ya. THR ojol resmi 20% pendapatan bulanan. Ini kata pemerintah teman-teman. Jadi ada update penting nih buat kalian yang kerja sebagai ojol atau kurir online. Yang dimana setelah Pak Presiden Prabowo Subianto menghimbau aplikator buat kasih THR ke pengemudi, sekarang Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasirli udah kasih angka pastinya. THR atau yang sekarang disebut bonus hari raya, BHR. Hal ini bakal dihitung sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Tapi nggak cuma buat yang kerja full time aja, pengemudi part time juga bisa dapat THR teman-teman. Walaupun jumlahnya disesuaikan lagi dengan kemampuan aplikator tersebut. Dan yang penting bonus ini harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Sebelumnya kan kita tahu nih, dimana Pak Prabowo itu udah ketemu langsung dengan CEO Gojek dan Grab buat bahas hal ini. Poinnya pemerintah itu ingin memastikan sekitar 250.000 pengemudi aktif dan lebih dari 1 juta pengemudi part-time bisa menikmati lebaran dengan lebih baik. Tapi yang perlu diingat meskipun udah ada himbauan ini, status ojol sebagai mitra juga masih tetap masalah sebenarnya. Tanpa regulasi yang jelas dan hak mereka juga tetap rentan. Jadi apakah langkah ini cukup atau harus ada aturan lebih tegas lagi ke depannya? Setuju nggak sih kalau ojol harus dapat perlindungan hukum lebih jelas? Coba deh, share pendapat kalian, drop komen ya teman-teman. Banyak yang kecewa sama aplikator, bener-bener di luar ekspektasi kita semua. Sudah jelas-jelas tertulis di surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, BHR akan diberikan 20% dari rata-rata pendapatan bulanan selama 12 bulan terakhir. Faktanya tidak sesuai dengan keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi meskipun nilai pendapatan bulanannya selama 1 tahun itu gede, kalau ujung-ujungnya cuma dapat 50.000, berarti sama aja pihak aplikator bertindak semaunya sendiri, tidak mengikuti aturan pemerintah sesuai surat edaran tersebut. Gimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bersyukur, tetap semangat dan sehat selalu. Salam satu aspal. Bang Ojol dapat THR ya. Selamat Bang Ojol dapat THR. Kayak dijanjikan pemerintah. Mantap ya Bang Ojol dapat THR. Tapi THR-nya Bang kok 50.000 Bang? Apa orang bakal prank ya Bang ya? Kacau kagak. Bisa-bisanya kita dikena prank ya. Seluruh Bang Ojol saya mendengarnya dapat 50.000 THR. Gawat. Kena prank rupanya Bang Ojol, 50.000 dapat. Ya sekian tahun udah di jalanan dari tukang Bang Ojol, cuma dapat 50.000 ya. Oke lah, salam kasihan aja lah. Oke, tahun ini buat kejutan. Keluarkan THR dia. Dengan dana 50.000. Hancur. Hancur. 7 tahun ngojol 50.000. 9 tahun ojol cuma 50.000. THR. THR. Men, lo denger gak pernyataan Pak Presiden gitu? Wih, gue udah seneng aja men, soalnya kemarin gue ditelepon sama idola gue. Lo kan tahu kok mendukung garis keras men, bener gak? Ya kan? Pak Prabowo itu kan presidennya terpilih karena Pak Jokowi. Kan kata Pak Prabowo lagi itu. Hidup Jokowi! Saya ingatkan kembali ya, bahwa kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Pak Prabowo kemarin ngomong tuh di video tadi itu juga tuh, ya kan? Gojek sama Grab bakal dapat THR dari Gojek sama Grab. Kurang lebih 1 juta men. Wih, gue udah seneng aja men. Wah, gue mau bikin VT nih. Memang udah diperintahin dari Solo. Toms, lo bikin VT, lo angkat tuh orang-orang gue tuh. Pak Prabowo tuh orang gue tuh. Langsung gue bikin VT men. Udah mau naik nih men VT gue. Weh, tau-tau gue nonton VT yang kayak begini men. THR cair, THR cair. Cairnya cuma kotak. Bang, alhamdulillah bang, saya udah terima kemarin tuh. Ya, Alhamdulillah banget dah, cukup. kira-kira bisa kali ya ngebantu ya. Alhamdulillah cukup bang. Saya kemarin udah saya beli takjil, gorengan, lontong sama es kobok. Oke, tahun ini buat kejutan. Keluarkan THR dia.
dengan dana 50.000. Anjir, kagak jadi gue THR men. Dari 1 juta kurang lebih, minimal kan kalau kurang lebih kan 900.000, 700.000 oke lah ya. 50.000 cuma bikin kolak kayak kurang kali gue rasa buat keluarganya, ya kan? Tapi buat para abang-abang Gojek, Grab, ya kan nih, lo tuh kudu tetap semangat. Yang terpenting ibadah lo luar biasa buat keluarga lo, ya. Nggak apa-apa lo salah-salah pilih kemarin, ya. Penyesalan itu memang datangnya belakangan. Kalau datangnya di awal, itu pendaftaran namanya. Udah lu ya men, kita lanjut lagi men. Buat orang-orang yang pada bilang enak banget jadi ojol, dapat THR, dapat bonus hari raya. Ini gua kasih tahu aja nih ya, ya Allah, nggak semua ojol dapat bonus hari raya, dapat THR kagak. Peraturan Kemenaker, ojol dan kurir cuma dapat 20% dari pendapatan dia sebulan. Dan itu juga ada syarat ketentuan berlaku. Sekalinya dapat juga kagak bakalan dapat gajinya UMR, THR-nya UMR kagak bakalan. Ya Allah, penghasilan ojol sebulan berapa sih? Misalnya penghasilan ojol 1 juta, ya Allah, dapat bonusnya juga cuma 200.000. Itu juga buat ojol-ojol yang rajin doang, ojol-ojol yang aktif. Jadi buat lu pada yang pada nanya kenapa sih ojol bisa dapat gitu, kenapa sih ojol bisa dapat bonus hari raya, udah biarin aja gitu ya. Gua aja nih ojol belum tentu dapat bang. THR ojol wis cair, coba cek, tapi bener-bener di luar prediksi. Sing jarine nang berita THR dapat 20% dari rata-rata total pendapatan bulanan selama 1 tahun. Lah kok pas hari H pencairan moro-moro metu notif kriteria teko Gojek kayak ngene. Apa iki? Kriteria apa? Wayane pencairan kok moro-moro metu kriteria kayak ngene. Lah apa gak ket biyen-biyen. Jadi meskipun sing total pendapatannya gede, pada akhirnya ujung-ujungnya ya olehnya mek titik. Akan ono sing oleh mek 50.000, padahal total pendapatan tahunannya gede. Ujung-ujungnya tetep aja aplikator dulinan dhewe, sakarepe dhewe. Masih pemerintah wis gawe aturan ngene ngono, tapi eksekutornya tetep aja sakarepe dhewe. Waktu isine. Ya, di akhir video kita menemukan ya, di sini ada netizen yang mengatakan berarti dari aplikatornya ada kriteria gitu ya, yang akhirnya membuat para Gojek ini ada yang dapatkan 50.000, 200, 400 sampai 900.000. Nah, ini kenapa bisa terjadi gitu? Kalau menurut gua sih mungkin ya dari pihak perusahaannya juga kalau mau ngasih rata 1 juta gitu ya, nggak mampu, nggak ada duitnya. Kalau memang nggak ada kucuran dana juga dari pemerintah gitu loh. Tapi beda lagi kalau misalnya Pak Prabowo yang benar-benar sudah menyiapkan sekian triliun gitu diberikan ke perusahaan terus disalurkan ke para ojol gitu, beda lagi nih. Nah, jadi siapa yang salah guys? Ini antara omon-omon atau memang dari perusahaannya tidak mengikuti aturan dari pemerintah gitu loh. Kalian bisa komentar di bawah ini. Oke, sekian dari gua Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.